Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar budaya Melayu Riau yang ada pada bab 8 tentang santun berbahasa. Silahkan dibuka bukunya halaman 90 ya. Baik, kita simak yang ada dalam video. Dalam video terdapat dua contoh bait pantun. Mari kita simak dan baca sama-sama. Tepak emas di dulang suasa, sirih dikunyah seri perkasa. Hendak mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Bait yang kedua, kain dilipat menurut corak, corak bukan rupa biasa. Jagalah bahasa, jangan dirusak, rusak bahasa bangsa binasa. Nah, dari dua contoh bait pantun di atas menyatakan bahwa budi dan bahasa adalah sebagai tanda jati diri bagi orang, puak, kaum, suku, dan bangsa. Jika ada orang yang baik budi serta lakunya, kelakuannya, tapi bahasanya kasar, maka belum bisa disebut sebagai orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika bahasanya santun, tetapi kelakuannya buruk, juga belum tentu disebut sebagai orang yang baik. Jadi harus sinkron antara kelakuan dan ucapan, sehingga orang yang baik budi lakunya adalah orang yang baik tutur katanya dan perlakuan serta bahasanya. Nah, di dalam berbahasa juga kita dituntut untuk memilih kata-kata yang baik, namun juga harus dengan suara dan ucapan yang baik pula. Maka di dalam adat dan budaya Melayu, pemakaian bahasa dibedakan ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ada namanya bahasa mendaki, yakni adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih tua atau terhadap orang yang lebih tinggi taraf kedudukannya daripada kita. Jadi contohnya ketika kita bicara pada orang tua dan guru, kita tidak sopan bila menyebut mereka dengan perkataan engkau atau kamu, karena mereka lebih tua daripada kita. Jadi lebih baik sebutkan ibu, bapak, tuan, mas, kakak, dan sebagainya. Yang kedua yakni bahasa mendatar, adalah bahasa yang digunakan terhadap orang biasa atau terhadap orang yang setara kedudukannya dengan kita. Contohnya teman sekelas atau teman sebaya. Sehingga ketika kita meminta tolong, gunakan bahasa yang sopan. Minta tolong, lalu setelah minta tolong, ucapkan terima kasih dan menanyakan apakah dia sibuk atau tidak ketika kita ingin meminta bantuan beliau atau bantuan teman sekelas kita, sehingga bahasa yang kita gunakan pun jadi sopan. Yang terakhir, bahasa menurun adalah bahasa yang digunakan terhadap orang yang lebih muda atau terhadap yang lebih rendah kedudukannya daripada kita. Contohnya adalah adik kita juga harus menggunakan bahasa yang santun dengan mengatakan adik atau dengan sapaan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai akhiran kan, di mana apabila dimasukkan ke dalam kata dasar, maka cara penulisannya sebagai berikut. Kita ambil contoh yang pertama, kata akan ditambah dengan kan, sehingga menjadi katakan. Maka lihat cara penulisan Arab Melayunya ya, ada ustazah, bagaimana huruf kata ditambahkan, lalu dia menjadi katakan disambung huruf ta dan huruf kafnya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menuliskan imbuhan kah, lah, dan pun. Ya, kita ambil contoh kata dasarnya apa, lalu ditambahkan kah menjadi ditambah huruf kaf dan ha, ditambahkan dengan imbuhan lah ditambahkan dengan huruf lam dan ha, lalu ditambahkan dengan imbuhan pun maka menjadi tambahan apapun. Lihat bagaimana cara penulisan Arab Melayunya untuk kata dasar apa. Begitu juga dengan kata dasar yang lain, ada mahu, siapa, dan ada. Silakan diperhatikan lagi ya anak-anak ustazah, semoga anak-anak ustazah paham. Nah, Baik, dari anak-anak ustazah bagaimana yang soleh cara dan kita solehah, bertutur kita telah sapa berada dan di akhir bahasa, pembelajaran. orang akan Jika dapat anak menilai ustazah ada baik yang kurang atau mengerti, buruknya silahkan sifat asli ditanyakan. diri kita. Ustazah mohon maaf Apabila apabila ada santun kesalahan. berbahasa, maka Ustazah hal itu akhiri, dapat Assalamualaikum mencerminkan jati diri warahmatullahi dan budi kita yang baik wabarakatuh. pula.